Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rasy Alfikri dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ada tugas marketing, yaitu as the customer untuk wawancara customer. Di sini boleh perkenalkan dulu dari Mas. Perkenalkan, nama saya Fikri Sulistiawan. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komputer. Jadi di sini saya ingin wawancara ya. Boleh ya Mas? Ya. Di sini saya ingin bertanya kepada Mas, kalau boleh tahu tadi dari depan kosan itu Mas beli produk apa? Tadi saya habis dari warung di depan kosan dan saya membeli sambal dari merek Indofood, gitu Mas. Di sini saya ingin bertanya, hal apa nih yang bikin Mas beli eh, produk Indofood Sambal ini? Nah, alasan saya sendiri untuk membeli produk sambal dari Indofood ini itu karena saya pribadi suka banget yang namanya sambal. Jadi kalau setiap saya makan sesuatu, misalkan saya makan Indomie gitu, nah saya tuh harus ada yang namanya sambal karena saya suka sambal gitu. Nah, di sini saya ingin tanya, Mas beli produk itu apa sih yang Mas cari? Itu harga, kualitas, atau pelayanan? Untuk yang dicari tuh sebenarnya sih kualitas ya Mas. Soalnya kan selera tiap orang tuh beda-beda kan. Nah, saya sendiri tuh punya selera tuh paling cocok tuh sama sambal dari Indofood ini karena kualitasnya menurut saya juga bagus dan rasanya juga enak. Kalau untuk harga sendiri tuh menyesuaikan sih dengan budget yang kita punya. Dan untuk pelayanan sendiri tuh tiap toko tuh walaupun pelayanannya berbeda-beda kan, tapi untuk toko yang di depan kosan saya sendiri tuh pelayanannya sudah cukup baik gitu. Oke, di sini saya ingin tanya lagi. Di sini biasanya kakak suka beli produk dari brand apa aja selain Indofood? Untuk selain dari brand Indofood sendiri nih Mas, saya biasanya tuh kalau mengonsumsi brand yang lain juga, tapi itu berbeda. Contohnya saya untuk air mineral sendiri saya mengonsumsi dari brand Le Mineral dan juga Grand biasanya. Aqua juga sering sih. Dan untuk kebutuhan lain, misalkan untuk cuci mencuci atau masak gitu, saya biasanya menggunakan produk dari Wings, brand Wings gitu Mas. Nah, kan ini Mas udah beli brand Indofood. Nah, boleh jelasin nggak sih menurut Mas kelebihan produk yang Mas beli dibandingin sama brand yang lainnya? Kalau menurut saya dari sambal dari brand Indofood yang barusan saya beli ini, kelebihan dari brand yang lain itu karena masalah selera ya kan Mas. Nah ini tuh selera itu udah cocok banget sama saya, dan dari rasa juga tingkat kepedasannya itu emang udah cocok banget sama saya, dan dari segi harganya juga itu menurut saya pas banget di kantong mahasiswa yang notabene saya juga ngekos gitu Mas. Jadi emang itulah keunggulannya menurut saya daripada Indofood ini daripada brand yang lainnya gitu Mas. Baik Mas, terima kasih telah menjadi narasumber untuk wawancara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taski Alfikri dari mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ada tugas marketing, Ya, yaitu as the customer. Jadi saya minta bantuan Mas untuk wawancara. Boleh perkenalan diri dulu? oke. Terima kasih atas perkenalannya. Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Christian Thomas. Saya mahasiswa Unila juga dan sedang studi di Unila dan sedang berada dalam semester skripsian. Oke, begitu saja perkenalan singkat saya. Selanjutnya, Oke Mas, di sini saya ingin bertanya. Kalau boleh tahu, Mas tadi dari supermarket beli apa aja? tadi saya dari supermarket itu sedang membeli cairan anti nyamuk
untuk menghilangkan nyamuk nanti malam gitu. Nah ini produknya hit untuk menghilangkan nyamuk nanti malam disemprot. Cuma beli itu aja tadi. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa nih yang bikin Mas beli produk HIT ini? Oh, jadi saya membeli cairan anti nyamuk ini dikarenakan harganya cukup terjangkau, kemudian isinya sangat banyak, penggunaannya cukup mudah, murah, kemudian untuk penggunaannya juga bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang, seperti itu. Baik Mas, untuk produk yang dibeli itu Mas lebih milih harga, kualitas, atau pelayanannya? Oke, jadi kalau untuk produk yang saya beli ini, saya mementingkan dua aspek utama. Yang pertama itu adalah kualitas dan harga. Jadi baru pelayanan. Kalau saya sih lebih mementingkan dua hal tersebut karena menurut saya kalau kualitasnya bagus, harga bisa menyesuaikan dan juga nanti pasti banyak peminatnya gitu loh. Walaupun harganya sedikit mahal, tapi kalau kualitasnya bagus, pasti pelanggan lebih mengutamakan daripada kualitas. Seperti itu sih kalau bagi pribadi saya. Setelah membeli produk HIT tadi, puas nggak Mas dengan pelayanan yang ada di supermarket itu? Jadi untuk pelayanan sendiri saya cukup puas ya karena pelayanan itu sangat ramah, kemudian cepat gitu. Jadi ya tidak memakan banyak waktu gitu. Baik Kak, di sini pertanyaan selanjutnya, biasanya Kakak suka beli produk dari brand apa aja? Oh, kalau untuk produk dari brand apa aja tuh ya untuk kebutuhan pokok sehari-hari ya di rumah itu di kosan tuh dari Unilever, Wings Food, Indofood, dan banyak lah macamnya yang kita biasa gunain sehari-hari. Seperti itu sih. Oke, pertanyaan terakhir, kelebihan produk dari yang Kakak beli tadi, HIT tadi, daripada produk yang lainnya itu apa Kak? Oke, untuk produk hit ini sendiri yang pertama itu dia isinya lebih banyak. Jadi penggunaannya lebih panjang pasti. Kemudian penggunaannya cukup mudah. Kalau dibandingkan produk lain itu harus kayak ada yang dibakar seperti itu kan. Kalau dibakar itu kan akan menimbulkan ada yang alergi asap jadi bisa alergi asap itu jadi bisa menyebabkan sesak napas seperti itu. Mungkin karena saya juga orangnya nggak suka yang berasap gitu ya. Lebih baik saya menggunakan produk ini tinggal semprot, tunggu 15 menit, nyamuk mati. Nah, seperti itu sih. Baik Kak, terima kasih telah membantu saya dalam wawancara kali ini. Ya, Saya sama-sama. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngambil waktu sebentar ya. Sebelum boleh gak kalau kenalan diri kita dulu namanya siapa? Nama saya Tasya Putri, biasa dipanggil Tasya. Oh ya, kalau boleh tahu biasanya kalau beli momo itu suka varian apa? Sama ya. Apa alasan kamu memilih Momoyo dibanding 4 minuman yang lain? Karena di Momoyo ini rasanya tuh pas dan harga buat kantong pelajar juga. Menurut kamu kelebihan Momoyo ini dibanding brand lain itu apa sih? Tekstur Momoyo itu lebih lembut, terus nggak ada apa sih namanya? Beda kasar-kasar gitu. Pernah nggak kamu tuh merasa kayak kecewa sama produknya atau pelayanan Momoyo ini? Belum sejauh itu belum pernah sih. Kalau boleh tahu masukan apa harapan kamu buat Momoyo ke depannya? Harapan buat Momoyo ngeluarin banyak rasa lagi, terus punya tempat yang emang cocok buat pakai. Kalau outlet Momoyo ini agak jauh, kamu masih mau bakal beli apa enggak? Kalau masih di daerah sekitar tempat saya, itu masih saya lihat. Tapi kalau rumah agak jauh dari tempat saya, enggak. Apa sih yang
paling ngaruh waktu kamu buat milih rasa di sini nih, kayak rasa harga atau promonya sih? Rasa sama teksturnya. Oh, gitu ya. Makasih ya atas waktunya. Izin mengambil waktunya sebentar ya, Pak. Sebelumnya boleh tahu apa nama Kakak Isya? Nama Cila Aura ini, saya panggil Cila. Mau nanya Pak, kalau boleh tahu Bapak biasanya kalau beli di Momoyo itu minuman favoritnya apa Pak? Aku paling sering beli es krim Brush Double Sandi. Apa alasan Kakak memilih Momoyo dibanding tempat sama yang lainnya? Karena harganya masih oke dan variasi rasanya juga banyak. Menurut Kakak kelebihan Momoyo dibanding brand lain itu apa ya? Momoyo punya banyak pilihan rasa dan manisnya itu pas. Itu yang benar nggak Kak? Merasa kecewa sama produk atau layanan di Momoyo ini? Pas itu pernah sih agak lama nunggunya pas rame, tapi sejauh ini masih oke pelayanannya. Kalau boleh ngasih masukan apa harapan Kakak buat Momoyo ke depannya? Harapannya sih bisa lebih cepat ya pelayanannya. Terus saya juga produknya lebih indah lagi. Kalau outlet Momoyo ini pindah agak jauh, Kakak masih mau bakal beli? Kalau pindahnya nggak terlalu jauh sih masih pengen sana ya, karena rasanya itu udah cocok. Apa sih yang paling ngaruh waktu Kakak tuh kayak beli di sini? Apa rasanya, harganya, atau promonya gitu? Rasa paling penting sih, tapi kalau soal promo bisa bikin lebih semangat beli. Boy, makasih ya Pak atas waktunya. Maaf ya kamu ganggu. Iya. Izin mengambil waktunya ya Kak. Oh iya. Boleh perkenalkan sama kakaknya siapa? Oh, nama saya Ito. Kebetulan saya habis dari Pak Saudara di sini. Mau tanya nih Kak, Oh. kalau boleh tahu biasanya nongkrong di kafe itu suka pesan apa aja? Biasanya sih saya kesini seringnya siang kalau nggak malam ya. Tapi kalau misalkan saya siang, biasanya saya pesen coklat dingin. Coklat dingin sama kalau untuk makanannya dimsum. Dimsumnya enak banget di sini. Apa aja sih yang bikin kakak tuh milih nongkrong di kafe ini dibandingkan tempat lainnya? Pertama kalau saya mau nongkrong di kafe itu untuk makanan sih saya nomor 2. Yang penting suasananya dulu nyaman. Karena kan saya kalau ke kafe itu nggak langsung pulang gitu kan, kadang ngobrol sama teman. Jadi kalau suasananya nyaman, terus ditambah ada wifi-nya. Kalau wifi-nya gratis, lancar, pokoknya mantep. Jadi nyaman banget di sini. Iya sih nyaman banget. Pastinya tempat buat nongkrong tuh yang paling kakak cari itu apa sih Kak? Yang tadi saya sudah bilang yang pertama tuh ya suasananya nyaman dulu. Dan itu yang kedua rasanya, harganya lah. Kebetulan di kafe ini harganya sesuai dengan kantong lah. Setelah nongkrong di sini, puas nggak sama pelayanan dan suasananya? Setelah saya nongkrong di kafe ini, ya pokoknya penilaian saya puas banget. Ya karena tadi itu dari rasa, harga, dan kenyamanan kafe ini memang cocok lah untuk kita yang nyantai. Biasanya kalau pesan minuman atau makanan tuh kakak lebih suka brand kafe yang mana? Kebetulan ada beberapa kafe yang memang pernah saya coba ya enak-enak. Ya termasuk di kafe ini, termasuk menurut penilaian saya makanannya enak. Karena sih kesan kakak setelah nongkrong di kafe ini Kak? Kesan saya setelah makan di kafe ini senang lah pokoknya, nyaman, enak. Nah untuk pemirsa di rumah yang nonton video ini kalau mau nyantai ya ke kafe ini aja, pokoknya enak banget. Terima kasih ya Kak atas informasinya. Maaf udah mengganggu waktu makan dan istirahat. Ya nggak apa-apa. Boleh perkenalkan dulu kan namanya siapa sama asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Anissa, saya asal di Kota Bandar Lampung. Mulai pertanyaan nih ya kayak Ya, kalau boleh tahu biasanya nongkrong di kafe ini suka pesan apa aja nih? biasanya sih aku pesennya kafe latte sama kentang goreng. Itu tuh udah jadi andalan banget kalau lagi butuh yang ringan tapi ngenyangin banget gitu. Oke. Apa sih yang bikin kakak ini milih nongkrong di kafe ini dibandingkan tempat lain? Karena tempatnya nyaman, terus ada colokan, ada wifi, terus ada AC, cocok banget buat tugas atau sekedar chill bareng temen gitu. Oh, jadi pas milih tempat buat nongkrong nih yang paling kakak cari tuh apa aja? Harga, rasa, terus tuh yang paling gue cari sih suasananya ya nyaman, terus tempatnya tuh ngaruh banget buat betah duduk lama.
terus nyusul kawan-kawan gitu deh gitu. Nah, setelah nongkrong di sini puas nggak sama pelayanan dan suasananya? Puas dong, pelayanan juga oke. Terus sama tempatnya juga tenang, bersih. Kadang sampai lupa waktu kalau udah nongkrong di sini. Kakak tuh lebih pentingin harga murah, rasa enak, suasana nyaman, atau pelayanan yang oke? Yang pasti sih suasananya sih yang nyaman nomor satu. Terus kalau mau nugas atau ngobrol santai juga enak gitu. Tapi kalau pelayanan juga ramah, itu nilai plus banget. Oke. Nah, terima kasih ya Kak waktunya buat atas wawancara ini. Iya, terima kasih kembali. Dalam kegiatan Ask the Customer diperoleh beberapa temuan penting yang menunjukkan bagaimana pelanggan menilai suatu produk atau layanan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan dan loyalitas mereka. Yang pertama ada konsep nilai pelanggan atau customer value. Nilai pelanggan didefinisikan sebagai selisih antara manfaat yang dirasakan oleh pelanggan dengan pengorbanan seperti biaya, waktu, usaha yang mereka keluarkan. Dari hasil tanya jawab, pelanggan cenderung lebih menghargai produk atau layanan yang memberikan solusi nyata atas kebutuhan mereka, memberikan kualitas yang konsisten, dan memiliki layanan purna jual yang baik. Yang kedua ada kepuasan dan loyalitas. Kepuasan pelanggan muncul ketika pengalaman pelanggan memenuhi atau melebihi harapan mereka. Pelanggan yang puas cenderung menunjukkan perilaku loyal seperti melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Hasil temuan menunjukkan bahwa pelanggan yang puas merasa lebih percaya dan nyaman dengan merek. Kepuasan yang berulang menciptakan emotional attachment dan loyalitas jangka panjang. Yang ketiga, ada strategi pemasaran yang relevan. Dari umpan balik pelanggan, strategi pemasaran yang relevan adalah strategi yang berfokus pada customer-centric approach, menempatkan pelanggan sebagai pusat dari semua aktivitas bisnis. Personalized marketing memberikan penawaran dan komunikasi yang sesuai dengan preferensi masing-masing pelanggan. Engagement melalui media sosial memperkuat hubungan melalui interaksi dua arah. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.